wa madana bi asrarihi fid dharain amin. Alhamdulillah, kita lanjutkan sampai di wataratan yadribul masal. Terus? Oke. Masih di pembahasan metode Rasulullah dalam mengajar yang mulawana saja, yang bervariasi, variatif sekali. Kemarin sebelumnya kita bahas bahwa Rasulullah kalau ngajar itu variasinya banyak. Kadang dalam bentuk dimulai dalam bentuk pertanyaan, kadang langsung menjawab, kadang jawabannya melebihi pertanyaan audien atau peserta didik, kadang jawabannya persis seperti pertanyaannya. Nah, sekarang wataratan yadribul masal. Terkadang Rasulullah itu yadribul masal. Yadribu itu mana aslinya memukul katanya. Daraba yadribu itu memukul. Ini di sini bukan memukul artinya. Yadribul masal membuat contoh, analogi. Terkadang cara Rasulullah ngajar itu dalam bentuk ngasih analogi, permisalan. Misalkan banyak sekali contohnya. Di antara yang terkenal itu misalkan Rasulullah ngasih perumpamaan tentang dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat itu seperti apa analoginya? Katanya Rasulullah, wallahi mad dunya, demi Allah dunia itu dibanding akhirat tidaklah seperti ketika kalian mencelupkan telunjuknya ke laut. Telunjuk kita itu celupkan ke laut, terus setelah itu angkat. Kemudian fandur ma yarji. Coba lihat yang nempel di telunjuk seberapa? Itu dunia. Yang tersisa di laut, ya bukan tersisa, ya segitu. Sebanyak itu akhirat. Rasulullah memberikan perumpamaan bahwa dunia itu kecil sekali. Kalau bahasa taklim, qalilun wa aqallu minal qalil. Benda yang paling kecil dan paling sedikit itu dunia sebenarnya. Dan yang paling banyak berlimpah itu akhirat. Rasulullah ngasih perumpamaan bahwa dunia dan akhirat itu perumpamanya seperti kita masukkan telunjuk kita ke laut lalu angkat. Nah, yang nempel di telunjuk itu dunia. Itu contoh cara ngajarnya Rasulullah dalam bentuk analogi biar cepat paham bedanya dunia dan akhirat sejauh itu gitu saja. Lanjut. Wataratan, dan beliau terkadang yadribul masal membuat analogi yuridu ta'limahu yang diinginkan pengajarannya. Yuridu ta'limahu yang diinginkan pengajarannya. Objeknya, tujuannya saja, tujuan konten pembelajarannya apa? Beliau hadirkan dalam bentuk analogi. Wataratan, dan terkadang yushibu kalamahu, yushibu menyertai, yushibu menyertai kalamahu, kalamnya beliau, ucapannya beliau, al-qasamah billahi ta'ala, sumpah, diiringi sumpah. Kadang yushibu mengiringi kalamahu, ucapannya beliau, al-qasamah billahi ta'ala, sumpah terhadap Allah. Banyak hadis yang diawali dengan sumpah. Contohnya yang saya sebutkan di kitab hadis SMP itu, kitab hadis tentang karakter. Saya sebutkan satu hadis di kitab Riyadhus Shalihin. Bagi saya bagus sekali hadisnya. Rasulullah bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi." Makna literalnya gini kan. Walladzi, demi zat nafsi yang jiwaku biyadihi berada di genggamannya. Simpelnya itu demi Allah. Demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya zat ini, yaitu Allah. Rasulullah menambahkan, demi Allah la tadkhulul jannah, kalian tidak akan masuk surga katanya. Coba, demi Allah kalian tidak akan masuk surga. Coba nanti lihat tahapan-tahapannya. Ini hadis bagi saya keren sekali. Demi Allah kalian tidak akan masuk surga hatta tu'minu, sampai kalian beriman. Artinya syarat masuk surga itu beriman. Betul ya. Yang kedua, wala tu'minu, dan kalian tidak beriman hatta tahabbu, sampai saling mencintai. Jadi biar dianggap beriman, kalian harus saling mencintai, katanya Rasulullah. Tidak sah iman kita itu kalau tidak saling mencintai sesama muslim. Itu maksudnya.
Kemudian di akhir Rasulullah menegaskan, awala adullukum, mau ndak saya kasih tahu, ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Belum di kitab sampai masih di hadis yang juga. Mau ndak saya kasih tahu amalan yang bisa membuat kalian saling mencintai? Jawaban Rasulullah, afsus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Mana masalah? Masalah ditebar. Tebarkan kedamaian, Ustaz. Jangan tukaran. Kalau pengen saling mencintai, tebarkan kedamaian, jangan tebarkan provokasi, jangan tebarkan agitasi, jangan tebarkan hate speech, teman-teman, jangan. Hal-hal yang menyejukkan itu yang ditebarkan. Baru kita akan saling tahap saling mencintai. Kalau sudah saling mencintai, maka iman kita sah. Kalau sudah imannya sah, maka berhak masuk surga. Paling sederhananya, orang yang ingin merasakan kedamaian surga, nyaman, bahagia, maka biasakan berdamai dengan apapun, termasuk dengan dirinya sendiri. Gitu saja ya. Lanjut. Ini contohnya Rasulullah memulai pengajaran dalam bentuk diawali dengan sumpah. Lanjut. Wataratan, dan terkadang yalfitus sa'ila an su'alihi, yalfitu memalingkan, menoleh maksudnya, memalingkan as-sa'ilah yang nanya, penanya, an su'alihi dari pertanyaannya. Terkadang Rasulullah cara ngajarnya itu, peserta didik nanya apa, Rasulullah memalingkan penanya dari konten pertanyaannya, dialihkan ke yang lain. Tujuannya apa? Li hikmatin balighatin minhu. Li hikmatin, karena sebuah hikmah, sebuah wisdom, sebuah pembelajaran, balighatin yang dalam, gitu intinya. Minhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya sabdanya. Contohnya diantaranya adalah, ada seorang badui maju ke Rasulullah, ya Rasulullah, matas sa'ah, kapan hari kiamat itu? Ini pertanyaan kan Ustaz ya. Santri nanya ke guru, ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Apa jawaban Rasulullah? Dipalingkan dari itu, ma'adatalah, dipalingkan dari konten pertanyaan kapan, tapi dialihkan dalam bentuk pertanyaan, apa yang sudah kamu persiapkan untuk kiamat. Artinya pertanyaan kapan itu tidak penting. Bertanya tentang kapan kiamat itu tidak penting. Yang paling penting adalah isti'dad, persiapan menyambut hari kiamat itu yang lebih penting. Karena dari dulu itu, kapan itu tidak ada yang tahu. Rasulullah pun ngertinya hanya tanda-tandanya. Dikasih tahu an amaratiha, cara tanda-tanda dari kiamat. Kalau kapannya tidak ada yang tahu. Sehingga tidak penting pertanyaannya, diganti dengan apa yang ma'adattalah, apa yang kamu siapkan. Lalu Badui bilang, ya Rasulullah, saya tidak banyak menyiapkan dengan banyak sholat, banyak puasa, banyak zakat. Tapi yang saya siapkan adalah hubbullah wa rasuluh. Saya cinta pada Allah dan Rasulnya. Apa jawaban Rasulullah? Anta ma'aman ahbabta. Kamu nanti di surga akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Prosesnya begitu saja. Dipalingkan dari pertanyaan yang mungkin kurang berkualitas, gitu saja. Tidak pas itu. Dikasih jawaban yang lebih tepat. Lanjut saja. Atau saya kasih contoh lain. Suatu hari ada seorang nenek, ini sudah sering saya ceritakan. Ada nenek bilang ke Rasulullah, ud'uli ya Rasulullah, doakan saya biar masuk surga. Kalau Rasulullah mendoakan beneran, otomatis langsung masuk surga. Dan akan banyak orang yang minta yang sama. Kan gitu deh. Mau dibilang tidak mau, kan tidak boleh mengecewakan. Rasulullah tidak pengen mengecewakan orang. Di saat dilematis begini, pilihannya apa? Dipalingkan dari konten pertanyaan, dialihkan. Apa jawaban Rasulullah? Tidak bisa nek, nanti di surga itu tidak ada nenek itu. Di surga itu nggak ada nenek. Pertama biar hilang fokusnya dari harapan doa dulu. Langsung sedih nenek itu. Masuk saya tidak masuk surga. Terus Rasulullah bilang, sebentar, maksudnya itu di surga itu tidak ada nenek. Maksudnya nenek nanti kalau masuk surga nanti dikembalikan muda lagi. Akhirnya yang ada di imajinasinya, mungkin wow, saya kembali muda nanti ya. Lupa pada harapan minta doanya.
Ini saat bisa dipakai dalam banyak konteks. Menurut saya, orang yang cerdas itu ketika dia tidak bisa menjawab, dia nemu aja cara ngeles untuk mengalihkan dari pertanyaan. Biasanya diantaranya adalah dengan cara guyon, biasanya dialihkan dengan cara guyon. Oke, lanjut saja. Wataratan yu'allimu bitoriqil kitabah. Wataratan dan terkadang yu'allimu ngajar, beliau ngajar bitoriqil kitabah dengan cara menulis saja, dituliskan, ilmunya dituliskan. Wataratan bitoriqil rasmi. Terkadang dengan cara menggambar, mind mapping, yang pernah dicontohkan Rasulullah itu mind mapping yang luar biasa. Ada sebuah hadis Rasulullah membuat gambar segi empat gini ya, segi empat, terus setelah itu di tanah, bukan di kertas, bukan di proyektor, bukan di tanah, melukis di atas pasir. Dari tanah itu dikasih segi empat gitu, terus tengahnya dikasih garis yang offset, keluar dari garis panjang, tengahnya kasih garis yang panjang sampai keluar dari garis segi empat itu saja. Terbayang nggak? Oke. Nah, di garis tengah yang panjang itu, yang melebihi segi empat itu, tengah-tengahnya dikasih titik ini, garis gini. Jadi ini kotak ya, ini segi empat begini, terus ada garis panjang tengahnya. Nah, di garis panjang ini ada kayak garis-garis gini. Katanya Rasulullah, garis panjang ini adalah manusia dengan angan-angannya. Angan-angannya panjang sampai melebihi garis kotak itu. Garis kotak itu ajal dan takdir. Dia itu dikelilingi oleh ajal dan takdir. Tapi kadang angan-angan itu menembus ajal jauh. Misalkan ajal dia 30 tahun jatahnya, atau 60 tahun lah jatahnya. Ternyata angan-angannya melebihi itu. Nanti kalau saya usia 63 tahun gimana, pengen begini. Itu logis sekali Rasulullah itu ngasih mapping yang mudah sekali difahami, bahwa ajal itu seperti kota itu, kita ada di dalamnya, tapi angan-angan sering melebihi ajal. Itu yang saya bilang, bahwa di dalam hidup ini tidak ada yang fix kecuali kematian. Saya mengamalkan ini sejak sebelum menikah. Bagi saya sebelum menikah itu belum fix, belum hak, belum nyata. Yang paling nyata itu kematian. Loh, betapa banyak orang yang usia 2 tahun meninggal, masih bayi meninggal, belum sempat nikah. Artinya tidak clear saja, kecuali yang namanya, makanya kalau orang ditalkin itu wal mautu haqqun. Yang paling nyata itu adalah kematian. Yang lain-lain enggak. Digaris sama Rasulullah saat cara ngajarnya, memahamkan antara ajal, antara keinginan, antara takdir, antara hidup. Dikasih tahu dalam bentuk mind mapping. Dan tidak pakai apapun kecuali hanya kayu sama pasir gitu. Makanya katanya guru saya tuh, guru yang keren itu yang tidak tergantung sama PowerPoint. Dia hanya butuh alat tulis saja. Dia jadi sudah. Oke, lanjut saja. Cara ngajar Rasulullah diantaranya dengan cara menggambar mind mapping. Watarokan dan terkadang kita selesaikan. Bitori tasbih, dengan cara memberikan contoh khusus, kan butuh kasuistik, awit tasrih atau jelas, didetailkan. Wataratan dan terkadang bitorikil ibham, dengan cara samar-samar. Ibham itu samar, mubham. Rasulullah ngajarnya dengan cara samar-samar, maksudnya tidak dibuat detail, karena kadang sesuatu yang detail itu berbahaya. Kita terlalu ngerti detail juga kadang berbahaya. Ada hal-hal yang nggak perlu kita ngerti. Awit talwih atau pakai isyarat. Kadang Rasulullah ngajar pakai isyarat. Contoh yang isyarah itu misalkan at-taqwa hahuna. Takwa itu adalah di sini. Dia ngasih isyarah di hati sebenarnya. Banyak contohnya. Itu mungkin saja sebagian contoh cara ngajar Rasulullah yang mulawana, yang variatif sekali. Ngajar tidak monoton, tapi bisa bermacam cara tergantung audien dan peserta didik. Satu, tergantung momen juga. Cuacanya kok mendung ini, kayaknya rawan ngantuk, berubah metodenya. Oh, ini hari Senin Kamis banyak yang puasa, rawan ngantuk, berubah lagi metodenya. Terus gitu, tidak ada yang monoton dengan metode. Sampun saja, sudah jam 7:50, ngapunten. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Semoga kita dapat keberkahan dan kemanfaatannya. Amin ya rabbal alamin.
Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.